Shalom, kita bersyukur untuk kemurahan dan anugerahnya yang terus dilimpahkan dalam hidup kita. Kita sudah belajar bahwa nasihat adalah hadiah terbaik untuk menolong gereja di Sardis dari kebinasaan. Karena kita tahu walaupun tidak ada pujian terhadap gereja ini, tetapi masih ada nasihat kepada gereja ini untuk mereka bisa keluar dari situasi yang tidak baik yang justru membawa mereka kepada kebinasaan. Dan ketika Tuhan berkata, nasihatnya adalah bangunlah dari situasi. Jadi kata bangunlah menunjukkan bahwa mereka perlu keluar dari posisi rohani yang kondisinya dalam keadaan tidak bangun. Berarti antara lain mereka kondisinya tertidur atau mereka dalam kondisi jatuh. Kata bangun menunjukkan bahwa itulah kondisi kerohanian mereka yang sebenarnya, dan Tuhan memberi nasihat bangun. Jadi kalau saya ingin mengutip ayat yang lain, seperti yang saudara sudah dengar bahwa tidak selamanya orang benar dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan ingin membawa kita bangkit kembali. Dalam Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang-orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Kenapa kita perlu bangun? Paulus mengingatkan bahwa kondisi orang di Efesus itu dalam kondisi tertidur. Mereka dalam kondisi mati secara rohani. Dan Paulus berkata, bangun, bangkit dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya teringat dalam Yesaya pasal 60, bangkitlah. Jadi kita perlu berubah dari satu posisi rohani. Bangkitlah, bangunlah, dan menjadi terang. Karena terang Tuhan akan terbit atasmu. Sebab kemuliaan Tuhan. Jadi dalam diri kita ada ornamen Allah dalam hidup kita. Ketika kita lahir baru, percaya kepada Tuhan, kepenuhan Allah ada dalam hidup kita. Kita adalah ciptaan yang baru. Jadi saudara, jangan melihat diri saudara yang gagal dan jatuh, tapi kita adalah ciptaan yang baru. Saudara perlu melihat identitas kita di dalam Kristus, bukan diri kita lagi. Karena hidup kita bukan kita, tetapi Kristus. Makanya Paulus berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Justru di tengah-tengah situasi orang sedang takut, sedang tidak menentu karena situasi yang terjadi di dunia ini dengan pandemi COVID-19. Disinilah Bapak Ibu, kita perlu bangkit dari posisi rohani kita yang jatuh, yang kalah, untuk kita bangkit. Tentu kita butuh anugerah dan pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan anugerah Tuhan. Tetapi tugas kita, ayo kita bangun, ayo kita bangkit. Kenapa? Sebab di dalam diri kita ada kemuliaan Tuhan. Di dalam diri kita ada terang. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Karena itu nasihatnya, ayo yang masih sisa itu kita stabilkan. Hal-hal yang datang dari Tuhan yang sudah hampir mati, sudah hampir lenyap itu kita pertahankan, dan kita mulai lagi dari titik itu Bapak Ibu. Bangkitlah, menjadi teranglah. Kenapa? Sebab terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya akan datang kepada kita. Dan yang kedua, kenapa kita perlu bangkit, bangun dari ketiduran ini? Karena kegelapan katanya sedang menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Dan ingat, kita ada di dunia, kita jadi orang percaya bukan sekedar ada di dunia. Tuhan punya tujuan. Tugas kita di dunia bukan hanya mendapatkan uang, bekerja, jadi orang kaya, jadi ini, dan segala macam. Bukan. Kita ada di dunia untuk maksud dan tujuan Allah. Karena hidup kita bukan tentang kita. Hidup kita bukan tentang uang. Hidup kita bukan tentang kekayaan. Hidup kita bukan tentang pencapaian. Hidup kita bukan tentang siapa dirimu, tetapi hidup kita adalah tentang Allah yang telah menjadikan kita. Dan justru di tengah kegelapan, kekelaman. Apa bedanya kegelapan dengan kekelaman? Kekelaman itu dia gelap, dan dia ditambah dengan suasana yang menakutkan, suasana horor, suasana yang mengerikan. Dan disinilah justru di tengah situasi hari ini, di mana orang sedang diliputi suasana yang menakutkan, mengerikan. Disitulah saudara, fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bangkit
jadi terang, sebab kegelapan sedang menutupi bumi. Kita harus memberi arah, kita harus menjadi teladan, kita harus tampil di depan, di tengah-tengah situasi ini untuk memberi arah, mengarahkan orang. Dan itulah fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja. Berikutnya dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan datang kepadamu dan suku-suku bangsa, dan mereka akan datang membawa anak-anak, menggendong orang-orang yang tidak dewasa secara rohani. Ayo bangkit saudara. Saudara tidak mungkin bisa menolong baby-baby rohani ini kalau sudah juga kondisinya bayi rohani. Kita perlu memperbesar kapasitas kita. Ini waktunya, ini situasi yang tepat. Lewat belajar dari gereja di Sardis, nasihat Tuhan, bangunlah. Dan Alkitab mengatakan, disitulah Bapak Ibu kita akan lihat menuai jiwa-jiwa justru di tengah kegelapan, di tengah kekelaman yang sedang menutupi bangsa-bangsa ini. Tuhan mau pakai saudara. Kuncinya cuma satu, ayo bangkit, bangun. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Ada kasih karunia dalam hidup kita. Saya berdoa biar mata hati kita terbuka. Di dalam Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita kondisinya mungkin dulu jatuh dalam dosa, kita kondisinya lemah, tetapi sekarang kamu adalah terang. Dulu kita adalah kegelapan, kondisi kita tidak baik, tapi sekarang ingat, kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi kita perlu hidup. Makanya dikatakan ayat 14-nya, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Dan lihat, ketika kita bangun, kita bergerak, kita tidak biarkan posisi rohani kita terus-menerus terjerembab. Di situ Tuhan akan bercahaya atas saudara. Dalam ayat berikutnya dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita perlu memperhatikan dengan seksama. Lihat kondisi kita, bagaimana kamu hidup. Ayo kita bertobat, jangan lagi seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi nasihat Tuhan, bangunlah, adalah supaya kita bergerak, berpindah posisi. Jangan terus pada posisi itu. Mulai stabilkan, ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saya berdoa kiranya renungan ini memberi inspirasi untuk kita bangkit, karena Tuhan mau bercahaya atas hidup saudara. Tuhan mau pakai saudara di tengah bisnis, keluarga, dalam situasi yang tidak menentu hari ini. Tuhan meneguhkan dan memberkati saudara semua. Shalom.